Wah, suaramu sungguh indah. Maukah kau bekerja denganku? Aku akan membuatmu menjadi penyanyi terkenal. Dan Anda yakin? Anda mungkin akan sangat menyesal nanti. Bayangkan ini, di tengah panasnya jalan kota yang penuh kendaraan bermotor, seorang pengamen muda berdiri di antara deretan mobil yang berhenti di lampu merah. Pakaiannya sederhana, wajahnya tertutup debu jalanan. Namun ketika ia mulai bernyanyi, suaranya justru begitu indah hingga membuat orang-orang yang mendengarnya terdiam. Menarik perhatian seorang CEO muda yang dikenal sangat tegas dan jarang terkesan oleh siapapun. Namun, hari itu berbeda. Suara pengamen itu membuatnya membuka jendela mobilnya. Dalam sekejap, ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini ia cari di dunia musik. Tanpa ragu, ia menawarkan pekerjaan kepada pengamen itu dan membawanya masuk ke dunia hiburan. Namun sebulan kemudian, ia justru mulai menyesali keputusannya. Karena pengamen yang ia angkat menjadi penyanyi itu ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang bisa mengguncang seluruh perusahaan musik miliknya. Sahabat semua, sebelum kita masuk ke kisahnya, tuliskan dulu di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Semoga siapapun yang menonton video ini, yang menekan tombol like dan subscribe, diberikan kelancaran rezeki, kesehatan yang baik, serta kemudahan dalam setiap urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Siang itu kota terasa panas dan padat. Deretan mobil berhenti panjang di sebuah persimpangan besar yang lampu merahnya baru saja menyala. Klakson terdengar di mana-mana. Pedagang kaki lima berjalan di sela-sela kendaraan. Suara mesin bercampur dengan teriakan penjual minuman dingin yang menawarkan dagangannya kepada para pengendara yang menunggu lampu berubah hijau. Di tengah barisan mobil mewah itu, sebuah sedan hitam berhenti tepat di baris paling depan. Di dalam mobil itu duduk seorang wanita muda dengan wajah tegas dan tatapan tajam. Namanya Elena. Usianya belum genap 30 tahun, namun namanya sudah dikenal luas di dunia hiburan. Elena adalah pemilik sekaligus CEO Aurora Records, salah satu label musik yang sedang berkembang pesat di negara itu. Banyak orang menyebut Elena sebagai perempuan yang terlalu dingin untuk usianya. Ia jarang tersenyum, ia jarang memperlihatkan emosi, dan dalam setiap rapat bisnis, keputusannya selalu tegas, cepat, dan seringkali membuat para pesaingnya kewalahan. Namun di balik kesuksesan itu, Elena menyimpan satu kegelisahan yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Aurora Records memang sukses, tetapi Elena merasa labelnya masih belum memiliki sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ia ingin menemukan satu suara, satu artis, seseorang yang bisa mengubah wajah industri musik. Namun selama 2 tahun terakhir, semua audisi yang ia lakukan selalu berakhir mengecewakan. Elena menyandarkan punggungnya di kursi mobil. Sopirnya duduk diam di depan, menunggu lampu berubah. Elena menatap keluar jendela dengan tatapan lelah. Ia baru saja pulang dari sebuah pertemuan dengan investor besar yang mempertanyakan arah masa depan Aurora Records. Kata-kata mereka masih terngiang di kepalanya. Aurora sukses, tapi tidak memiliki ikon besar. Label lain mulai melampaui mereka. Elena menutup matanya sejenak. Ia menghela napas panjang. Di luar mobil, panas jalanan terasa menyengat. Beberapa pengamen berjalan di antara kendaraan. Suara gitar terdengar samar dari kejauhan. Elena hampir tidak memperhatikannya. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu membuat Elena membuka matanya kembali. Suara itu, suara gitar yang sederhana, namun yang membuat Elena terdiam bukan gitar itu, melainkan suara yang menyanyikan lagu di atasnya. Suara pria dalam dan penuh luka yang anehnya terasa sangat jujur. Elena perlahan menoleh ke arah sumber suara itu. Di antara deretan mobil yang berhenti, seorang pria muda berdiri sambil memegang gitar tua yang warnanya sudah memudar. Pakaiannya sederhana, kaos yang sudah kusam, celana yang tampak lama dipakai. Rambutnya sedikit berantakan karena angin jalanan, namun wajahnya sebenarnya tampan, hanya saja tertutup debu dan lelah kehidupan. Pria itu menyanyikan sebuah lagu pelan, lagu yang tidak Elena kenal, mungkin lagu ciptaannya sendiri. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa begitu dalam,
seolah pria itu tidak sekadar bernyanyi, seolah ia sedang menceritakan hidupnya sendiri. Beberapa pengendara hanya melirik sebentar lalu kembali melihat ponsel mereka. Beberapa orang bahkan tidak memperhatikan sama sekali. Namun Elena tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia menatap pria itu dengan serius. Suara seperti itu tidak mungkin berasal dari pengamen biasa. Elena sudah mendengar ribuan penyanyi sepanjang karirnya. Ia tahu persis seperti apa suara yang biasa dan seperti apa suara yang langka. Pria itu memiliki sesuatu yang sangat jarang, kejujuran dalam suaranya. Setiap nada terasa hidup, setiap kata terasa memiliki cerita. Elena mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Sopirnya melihat Elena dari kaca spion. "Nona Elena." Namun Elena tidak menjawab. Ia masih menatap pria itu. Pria itu berjalan perlahan di antara mobil-mobil sambil terus bernyanyi. Beberapa orang memberinya uang receh, sebagian besar tidak. Namun pria itu tetap bernyanyi dengan cara yang sama, tanpa memohon, tanpa memaksa, seolah bernyanyi adalah satu-satunya cara ia bisa bernafas. Elena merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Penasaran. Lampu merah masih menyala. Elena membuka pintu mobil. Sopirnya langsung terlihat terkejut. "Nona Elena, tunggu!" Namun Elena sudah turun dari mobil. Panas jalanan langsung menyentuh wajahnya. Beberapa orang di trotoar menoleh heran melihat seorang wanita berpakaian elegan turun dari mobil mewah di tengah kemacetan. Elena berjalan menuju pria itu. Pria itu masih bernyanyi ketika Elena berdiri beberapa langkah di depannya. Suara gitar berhenti. Pria itu mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Mata pria itu tenang. Tidak terlihat kaget. Seolah sudah terbiasa melihat berbagai macam orang berhenti di depannya. Namun Elena melihat sesuatu dalam mata itu. Keletihan yang dalam. Dan juga sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang pernah kehilangan banyak hal. Elena menatapnya beberapa detik lalu akhirnya berbicara. "Siapa namamu?" Pria itu menjawab pelan. "Dennis." Elena menatap gitar tua di tangan Dennis lalu menatap wajahnya lagi. Suara seperti itu tidak seharusnya berada di jalanan. Elena berkata dengan tenang, "Aku punya perusahaan musik." Beberapa pengendara mulai memperhatikan. Seorang wanita berpakaian mahal berbicara dengan pengamen jalanan jelas bukan pemandangan biasa. Dennis hanya diam. Elena melanjutkan, "Aku ingin kamu datang ke tempatku." Dennis sedikit mengernyit. Ia menatap Elena seperti mencoba memastikan apakah wanita ini serius. "Aku tidak mencari pekerjaan." Suara Dennis tetap tenang. Elena tidak tersinggung. Ia justru semakin yakin. Banyak orang akan langsung menerima tawaran seperti itu dengan wajah penuh harapan. Namun pria ini justru terlihat tidak tertarik. Elena berkata lagi, "Aku bukan menawarkan pekerjaan biasa." Angin jalanan berhembus pelan. Lampu merah masih menyala. Orang-orang mulai memperhatikan percakapan mereka. Elena menatap Dennis dengan serius. "Aku ingin kamu menjadi penyanyi di labelku." Dennis terdiam. Beberapa detik berlalu. Suara kendaraan di sekitar mereka tetap ramai. Namun di antara kebisingan itu, Dennis hanya menatap Elena dengan tatapan aneh. Tatapan yang tidak bisa Elena baca. Lalu Dennis tersenyum kecil. Senyum yang bukan senyum bahagia. Senyum yang lebih mirip seseorang yang mengingat sesuatu dari masa lalu. Dennis berkata pelan, "Dunia musik bukan tempat yang baik." Elena sedikit terkejut mendengar kalimat itu. Dennis menatap gitar tuanya kemudian berkata lagi dengan suara yang lebih pelan, "Aku pernah melihatnya dari dekat." Elena semakin penasaran. Ada cerita besar di balik kalimat itu. Namun lampu lalu lintas tiba-tiba berubah hijau. Klakson mobil langsung terdengar keras dari belakang. Sopir Elena terlihat panik dari dalam mobil. Elena masih berdiri di depan Dennis. Beberapa detik yang singkat itu terasa aneh. Seolah dua dunia yang sangat berbeda sedang bertemu di tengah jalan. Elena akhirnya berkata dengan suara yang tenang, "Besok datang ke alamat ini." Elena mengeluarkan kartu nama dari tasnya. Ia memberikannya kepada Dennis. Dennis menerima kartu itu tanpa berkata apa-apa. Elena menatap Dennis sekali lagi, lalu ia kembali ke mobilnya. Sedan hitam itu perlahan bergerak meninggalkan persimpangan. Namun Elena masih menatap kaca spion. Di belakang sana, di tengah panas jalanan,
Dennis masih berdiri di tempat yang sama, memegang gitar tuanya, dan menatap kartu nama yang baru saja ia terima dengan senyum kecil yang sulit dimengerti. Keesokan harinya, gedung Aurora Records tampak sibuk seperti biasa. Gedung tinggi berlapis kaca itu berdiri megah di tengah kawasan bisnis kota. Di dalamnya, para staf berjalan cepat membawa berkas. Produser berdiskusi di ruang rekaman, dan beberapa penyanyi muda sedang berlatih vokal di studio lantai 3. Semua orang di gedung itu tahu satu hal. Perusahaan ini bergerak cepat, dan orang yang membuat semuanya bergerak cepat adalah Elena. Pagi itu, Elena sudah berada di ruang kerjanya sejak pagi. Meja kerjanya dipenuhi laporan penjualan musik, grafik popularitas artis, dan proposal proyek baru dari berbagai produser. Namun Elena tidak benar-benar membaca semuanya. Pikirannya masih tertinggal di persimpangan lampu merah kemarin. Suara itu, suara yang begitu jujur, hingga membuat Elena merasa seperti mendengar sesuatu yang sudah lama hilang dari dunia musik. Ia mencoba kembali fokus pada dokumen di depannya, namun beberapa kali ia justru memandang jendela besar di belakang meja kerjanya. Pemandangan kota terlihat luas dari lantai 20 gedung itu. Elena menghela napas pelan. Ia tidak yakin apakah pria itu akan datang. Sebagian dirinya merasa Dennis mungkin hanya akan menganggap pertemuan kemarin sebagai lelucon aneh dari orang kaya yang lewat di jalan. Namun bagian lain dari dirinya merasa Dennis bukan orang yang biasa. Tatapan pria itu kemarin masih jelas dalam ingatannya. Tatapan seseorang yang pernah melewati banyak hal. Pintu ruang kerja Elena diketuk pelan. Sekretarisnya masuk dengan membawa tablet. "Nona Elena, rapat dengan tim pemasaran 15 menit lagi." Elena mengangguk singkat. Namun sebelum sekretarisnya keluar, ia bertanya, "Ada tamu pagi ini?" Sekretarisnya terlihat berpikir sebentar. "Lumayan banyak jadwal hari ini, tapi belum ada yang datang lebih awal." Elena hanya mengangguk. Sekretarisnya keluar. Beberapa menit berlalu. Elena mencoba menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia membuka proposal konser besar yang akan diadakan 3 bulan lagi. Namun baru beberapa halaman dibaca, suara telepon internal di mejanya berbunyi. Elena mengangkatnya. "Ada apa?" Suara resepsionis terdengar ragu. "Maaf mengganggu, Nona Elena. Ada seorang pria di lobi." Elena mengangkat alisnya sedikit. "Banyak orang datang ke lobi." Resepsionis itu menjawab lagi dengan nada lebih hati-hati. "Pria ini bilang Anda yang menyuruhnya datang." Elena terdiam beberapa detik. Resepsionis melanjutkan. "Namanya Dennis." Elena langsung berdiri dari kursinya. Beberapa menit kemudian, lift di lobi terbuka. Dennis berdiri di sana dengan pakaian yang hampir sama seperti kemarin. Gitar tua masih tergantung di punggungnya. Beberapa orang di lobi memandangnya dengan ekspresi heran. Gedung Aurora Records biasanya dipenuhi orang-orang berpakaian rapi. Artis muda, produser, manajer, pengacara. Namun pria dengan pakaian lusuh dan gitar tua jelas tidak terlihat seperti orang yang seharusnya berada di tempat itu. Dennis berdiri tenang di dekat meja resepsionis. Ia tidak terlihat gugup. Ia hanya memperhatikan sekitar dengan tatapan datar, seolah semua kemewahan di sekelilingnya tidak terlalu menarik baginya. Lift kembali terbuka. Elena keluar. Beberapa staf yang melihatnya langsung memberi salam singkat. Namun Elena tidak memperhatikan mereka. Matanya langsung tertuju pada Dennis. Pria itu terlihat sama seperti kemarin. Rambut sedikit berantakan, pakaian sederhana. Namun ketika ia berdiri di tengah lobi yang luas itu, Elena justru merasa ada sesuatu yang aneh. Dennis tidak terlihat seperti orang yang tersesat di tempat mewah. Ia terlihat seperti seseorang yang memang tidak peduli dengan tempat mewah. Elena berjalan mendekat. Beberapa staf mulai memperhatikan dari kejauhan. Elena berhenti di depan Dennis. "Kamu datang?" Dennis menjawab singkat. "Kamu memberi alamat." Elena hampir tersenyum mendengar jawaban itu. Ia memberi isyarat. "Ayo ikut aku." Dennis mengikuti Elena menuju lift. Ketika pintu lift tertutup, keheningan memenuhi ruangan kecil itu. Lift bergerak naik. Elena menatap Dennis sebentar. "Kamu tidak terlihat gugup." Dennis menatap angka lantai yang berubah di panel lift. "Aku sudah pernah masuk gedung seperti ini." Elena sedikit terkejut. "Benarkah?" Dennis hanya mengangkat bahu pelan. Lift berhenti di lantai 20. Pintu terbuka. Mereka berjalan melewati koridor panjang menuju ruang kerja Elena.
Beberapa staf yang melihat Dennis langsung saling berbisik pelan. Elena membuka pintu ruangannya. Ruangan itu luas dengan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Dennis masuk perlahan. Ia melihat sekeliling namun tidak terlihat terkesan. Elena duduk di kursinya. Ia menunjuk kursi di depan meja. Duduk. Dennis duduk. Beberapa detik mereka saling diam. Elena akhirnya berbicara. Aku akan langsung ke inti. Dennis menatapnya. Aku ingin kamu menjadi artis di labelku. Dennis tidak langsung menjawab. Ia menatap meja besar di depan Elena, kemudian berkata pelan. Aku tidak yakin kamu mengerti apa yang kamu tawarkan. Elena menjawab dengan tenang. Aku mengerti dunia musik. Dennis menggeleng sedikit. Belum tentu. Elena menatap Dennis lebih serius. Aku sudah mendengar ribuan penyanyi sepanjang hidupku. Suaramu berbeda. Dennis tersenyum kecil lagi. Senyum yang sama seperti kemarin. Senyum yang terasa aneh. Aku pernah mendengar kalimat itu sebelumnya. Elena mulai merasa penasaran. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dennis menatap Elena beberapa detik. Tatapannya tenang. Lalu ia berkata pelan. Aku kehilangan semuanya. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sunyi. Elena tidak langsung menjawab. Ada sesuatu dalam kalimat Dennis yang terasa berat. Namun Elena tidak mundur. Ia membuka sebuah map dari meja. Di dalamnya ada kontrak. Elena mendorong map itu ke depan Dennis. Aku tidak akan menjanjikan dunia yang sempurna, tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Dennis menatap map itu. Apa? Elena menjawab dengan suara tenang. Aku tidak akan mencuri suaramu. Dennis tidak bergerak beberapa detik. Ia membuka map itu perlahan. Matanya membaca beberapa halaman pertama. Kemudian ia menutup map itu lagi. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik berlalu. Lalu Dennis berkata pelan. Kamu yakin? Elena menjawab tanpa ragu. Aku tidak pernah ragu ketika menemukan sesuatu yang berharga. Dennis menatap Elena cukup lama, seolah mencoba membaca sesuatu dari wajah wanita itu. Akhirnya Dennis berkata pelan, Baik. Elena sedikit terkejut karena jawabannya datang begitu cepat. Dennis mengambil pulpen dari meja. Namun sebelum menandatangani kontrak itu, ia berkata satu kalimat lagi. Aku akan menyanyi dengan caraku. Elena mengangguk. Kita bisa bicarakan konsep nanti. Dennis menatap Elena. Tatapannya kali ini sedikit berbeda, lebih dalam, lebih serius. Lalu ia berkata pelan. Aku tidak menyanyi untuk konsep. Dennis akhirnya menandatangani kontrak itu. Pulpen diletakkan kembali di meja. Elena mengambil kontrak itu. Ia melihat tanda tangan Dennis. Di dalam hatinya, Elena merasa seperti baru saja menemukan sesuatu yang sangat besar. Namun Elena tidak tahu, di balik ketenangan Dennis, di balik suara indah yang ia miliki, pria itu sebenarnya baru saja melangkah kembali ke dunia yang dulu pernah menghancurkan hidupnya. Dan kali ini, ia datang bukan hanya untuk bernyanyi. Hari pertama Dennis di Aurora Records dimulai dengan suasana yang terasa aneh. Bukan karena Dennis terlihat gugup, justru karena ia terlihat terlalu tenang. Pagi itu ketika Dennis masuk ke gedung Aurora Records untuk kedua kalinya, beberapa staf yang berada di lobi langsung mengenalinya. Pria pengamen yang kemarin diambil Elena dari jalanan. Berita tentang hal itu sudah menyebar cepat di dalam gedung. Seorang staf desain berbisik kepada temannya ketika Dennis berjalan melewati mereka. Itu dia yang diambil Elena dari jalanan. Temannya menatap Dennis dari ujung kepala sampai kaki. Serius? Dennis tidak menoleh ke arah mereka. Ia berjalan dengan langkah santai menuju lift, membawa gitar tua yang masih tergantung di punggungnya. Beberapa orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa lainnya memandang dengan sedikit meremehkan. Namun Dennis tidak terlihat peduli. Lift terbuka, Dennis masuk. Beberapa staf yang ada di dalam lift berdiri sedikit menjauh darinya tanpa sadar. Lift bergerak naik menuju lantai studio. Ketika pintu lift terbuka, Elena sudah berdiri di koridor dengan dua orang produser dan seorang pelatih vokal. Elena menatap Dennis sebentar. Ia mengamati cara Dennis berjalan, cara Dennis melihat ruangan, cara Dennis membawa dirinya sendiri. Dennis tidak terlihat seperti orang yang baru pertama kali masuk studio musik. Elena memberi isyarat kecil. Kita mulai hari ini.
Dennis mengangguk. Mereka berjalan menuju studio rekaman utama. Studio itu besar dan dipenuhi peralatan mahal. Lampu studio menyala lembut. Di balik kaca tebal, ruang kontrol dipenuhi monitor dan perangkat rekaman. Beberapa teknisi sudah bersiap di sana. Ketika Dennis masuk, beberapa orang langsung menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Elena berkata kepada timnya, "Ini Dennis." Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pengantar, namun semua orang sudah tahu ini adalah pria yang diambil Elena langsung dari jalanan. Produser utama mendekat, namanya Arman, pria paruh baya dengan pengalaman puluhan tahun di industri musik. Arman menatap Dennis dengan tatapan profesional. "Kamu siap?" Dennis menjawab pelan, "Aku selalu siap bernyanyi." Arman memberi isyarat ke arah ruang rekaman, "Masuk." Dennis masuk ke ruang rekaman yang dipisahkan kaca tebal. Lampu kecil di dalam studio menyala. Sebuah mikrofon besar tergantung di tengah ruangan. Dennis berdiri di depan mikrofon itu. Ia memandang ruangan sebentar. Ruangan yang sangat berbeda dari jalanan tempat ia biasanya bernyanyi, namun wajahnya tetap tenang. Arman duduk di ruang kontrol bersama Elena. Ia menekan tombol intercom. "Dennis." Dennis menoleh ke arah kaca. "Ya." "Kita mulai dengan sesuatu yang sederhana." Dennis mengangguk. "Baik." Arman memberi tanda kepada teknisi. Musik instrumental sederhana mulai diputar. Dennis menutup matanya sebentar, lalu ia mulai bernyanyi. Nada pertama keluar. Semua orang di ruang kontrol langsung terdiam. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Suara Dennis memenuhi ruangan dengan cara yang tidak biasa. Bukan hanya indah, bukan hanya kuat, namun penuh emosi yang terasa nyata. Setiap nada terasa hidup, setiap kata terasa seperti cerita yang benar-benar pernah terjadi. Teknisi di ruang kontrol saling berpandangan. Arman bahkan berhenti mencatat sesuatu di bukunya. Ia hanya mendengarkan. Elena duduk diam di kursinya. Matanya tidak lepas dari Dennis yang berdiri di balik kaca. Suara itu bahkan terdengar lebih kuat daripada yang ia dengar di jalan kemarin. Dennis bernyanyi sampai lagu itu selesai. Ketika nada terakhir berhenti, ruangan tetap sunyi beberapa detik. Arman akhirnya bersandar di kursinya. Ia menatap Elena dengan ekspresi yang jarang terlihat darinya. Arman menekan intercom. "Kamu pernah latihan vokal profesional?" Dennis menjawab dari dalam studio. "Pernah." Arman mengangkat alis. Kelihatan. Elena tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Dennis dengan lebih serius. Beberapa jam berikutnya dihabiskan dengan sesi latihan. Dennis mencoba beberapa lagu lama, lagu baru, dan bahkan lagu yang diminta langsung oleh produser. Namun yang membuat semua orang mulai memperhatikan adalah satu hal. Dennis sering mengubah lagu yang diberikan kepadanya. Ia mengubah cara menyanyinya. Kadang ia menambahkan nada berbeda. Kadang ia mengubah emosi lagu itu. Beberapa produser mulai terlihat sedikit tidak nyaman. Salah satu dari mereka berkata pelan kepada Elena, "Dia terlalu bebas." Elena tidak menjawab. Ia masih memperhatikan Dennis. Sesi latihan berhenti ketika Dennis tiba-tiba berkata melalui mikrofon, "Aku ingin mencoba sesuatu." Arman mengernyit sedikit. "Sesuatu apa?" Dennis menjawab tenang, "Lagu milikku." Beberapa orang di ruang kontrol saling berpandangan. Arman menatap Elena. Elena mengangguk kecil. "Coba." Dennis menutup matanya. Beberapa detik berlalu. Tidak ada musik yang diputar. Hanya gitar Dennis yang mulai berbunyi pelan. Petikan gitar sederhana memenuhi studio. Lalu Dennis mulai bernyanyi. Liriknya tidak seperti lagu pop biasa. Liriknya lebih tajam, lebih dalam, tentang seseorang yang pernah mempercayai dunia yang salah, tentang mimpi yang dicuri, tentang suara yang dibungkam. Suara Dennis terasa berbeda ketika menyanyikan lagu itu. Lebih berat, lebih jujur. Di ruang kontrol, suasana berubah. Tidak ada yang berbicara. Arman bahkan berhenti menulis. Elena merasakan sesuatu yang aneh. Lagu itu tidak terasa seperti sekadar lagu. Lagu itu terasa seperti pengakuan. Ketika Dennis selesai bernyanyi, keheningan kembali memenuhi studio. Arman menatap Elena perlahan. Ia berkata pelan, "Dia bukan pengamen." Elena tidak menjawab. Ia sudah menyadari hal itu sejak kemarin.
Namun sekarang ia mulai memahami sesuatu yang lebih besar. Dennis bukan hanya seseorang dengan suara indah. Dennis membawa cerita. Cerita yang terasa berat dan cerita itu masih tersembunyi. Dennis keluar dari ruang rekaman beberapa menit kemudian. Arman berdiri sambil menatapnya. Aku tidak tahu apa yang pernah terjadi dalam hidupmu, tapi kamu bukan orang biasa. Dennis hanya tersenyum kecil. Ia memegang gitar tuanya lalu berkata pelan, "Aku hanya orang yang pernah bernyanyi di tempat yang salah." Elena menatap Dennis. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Elena merasakan satu hal yang jarang ia rasakan, rasa penasaran yang lebih dalam. Ia merasa Dennis menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar suara. Dan Elena belum tahu bahwa cerita di balik suara itu akan segera mengguncang dunia musik yang selama ini ia bangun. Hari-hari setelah sesi rekaman pertama, Dennis berubah menjadi masa yang sangat sibuk di Aurora Records. Ruangan studio yang biasanya digunakan bergantian oleh beberapa penyanyi, kini hampir selalu dipakai untuk Dennis. Produser datang silih berganti untuk mendengar langsung suara yang mulai menjadi pembicaraan di dalam gedung itu. Beberapa orang masih memandang Dennis dengan rasa penasaran. Beberapa lainnya mulai menunjukkan kekaguman yang tidak mereka sembunyikan lagi. Elena berdiri di balik kaca ruang kontrol hampir setiap kali Dennis bernyanyi. Ia tidak selalu berbicara. Ia hanya memperhatikan cara Dennis memegang gitar, cara Dennis menutup mata ketika nada tinggi datang, cara suaranya berubah ketika lirik menjadi lebih dalam. Ada sesuatu yang membuat Elena semakin yakin, pria ini bukan sekadar penyanyi yang kebetulan memiliki suara indah. Ia memiliki sesuatu yang lebih kuat, cerita. Hari kelima sejak Dennis menandatangani kontrak, Elena memanggil tim pemasaran ke ruang rapat. Di layar besar terpampang foto Dennis yang baru saja diambil oleh tim fotografi. Rambutnya kini lebih rapi, pakaiannya sederhana namun bersih. Namun Elena sengaja tidak mengubah terlalu banyak penampilannya. Ia ingin Dennis tetap terlihat seperti dirinya sendiri, seorang produser muda membuka presentasi. Kita akan merilis single pertama Dennis minggu ini. Beberapa staf terlihat sedikit terkejut. Cepat sekali, Elena berkata dengan tenang. Kita tidak perlu menunggu lama. Ia menatap layar yang menampilkan grafik tren musik. Suara seperti ini tidak perlu dipoles terlalu lama. Tim pemasaran mulai berdiskusi mengenai strategi peluncuran, video pendek untuk media sosial, potongan rekaman studio, cerita tentang bagaimana Elena menemukan Dennis di jalan. Semua orang di ruangan itu mulai merasakan sesuatu yang jarang terjadi dalam perusahaan besar, antusiasme. Di sisi lain gedung, Dennis duduk sendirian di ruang latihan kecil. Gitar tuanya berada di pangkuannya. Ia memetik senar pelan. Suara gitar itu sederhana, namun Dennis tampak tidak benar-benar memikirkan musiknya. Tatapannya kosong, seolah pikirannya berada di tempat yang jauh. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Elena masuk. Dennis mengangkat wajahnya. "Kamu sibuk?" Elena berjalan masuk sambil menutup pintu. "Kita akan merilis lagumu." Dennis tidak terlihat terkejut. "Kapan?" "Minggu ini." Dennis mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi berlebihan. Elena duduk di kursi di seberang. "Dennis, kamu tidak terlihat senang." Dennis memetik satu senar gitar. "Aku sudah pernah merasakan semua ini." Elena menatap Dennis. "Apa yang..." Elena terhenti. Ada sesuatu dalam kalimat Dennis yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Namun Dennis tidak melanjutkan. Ia kembali memetik gitarnya dengan pelan, seolah musik adalah satu-satunya cara ia berbicara tentang hal-hal yang terlalu berat untuk diucapkan. Elena duduk diam. Ia tidak memaksa. Ia tahu Dennis akan bercerita ketika waktunya tepat. Yang Elena tidak tahu, waktu itu akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Dan ketika itu datang, Elena harus membuat pilihan yang akan mengubah segalanya. Karena kadang, orang yang kita temukan di tempat yang paling tidak terduga adalah orang yang paling kita butuhkan. Dan kadang, suara yang paling jujur datang dari mereka yang paling sering kita abaikan. Pertanyaannya sekarang, apa kita cukup berani untuk mendengarkannya? Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, karena di luar sana masih banyak Dennis-Dennis yang menunggu kesempatan mereka. Tulis di komentar, menurutmu, apa rahasia yang Dennis sembunyikan?
dan kamu menonton dari kota mana. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak ada suara yang terlalu kecil untuk didengar dunia.